Terima kasih telah menghadiri event Women in Tech by Worek berkolaborasi dengan Girls in Tech Indonesia. Perkenalkan, saya Rida sebagai moderator yang akan menemani di sesi kali ini. Dan tentunya, hari ini saya akan membawakan session yang berbeda dari beberapa session sebelumnya, namun pasti tetap menarik. Masih dalam semangat International Women's Day dan Hari Kartini, Women in Tech mengangkat topik seputar wanita, yaitu Empowering Women Through Digital Work Style Transformation. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak pada setiap hal, termasuk gaya bekerja yang beralih ke ranah digital. Perubahan mendadak ini tentunya memberikan tantangan bagi setiap orang, khususnya wanita. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, kita akan mengetahui bagaimana cara memaksimalkan potensi diri saat melakukan remote working di tengah transformasi digital ini. Hari ini kita akan mendengarkan langsung insight dari dua wanita inspirasional yang menjadi speaker kita hari ini. Speaker pertama kita, Mbak Soraya Fradila. Beliau adalah HR practitioner yang telah berpengalaman selama lebih dari 8 tahun di berbagai bidang sumber daya manusia, khususnya dalam bidang organization development dan learning development, serta berpengalaman mengelola proyek digital transformation di beberapa organisasi. Dan speaker kedua kita adalah Bu Aulia Halimatus Sadia, Bu atau Bu Lia ya, nanti kita akan panggilnya dengan Bu Lia dari Girls in Tech Indonesia. Beliau adalah salah satu wanita inspirasional di Indonesia yang memiliki banyak sekali ulasan-ulasan tentang Women in Tech, dan karya-karya Bu Aulia sudah banyak menginspirasi kita semuanya. Selain itu, Bu Aulia juga merupakan co-founder dari beberapa startup dan juga founder dari Salsabila. Halo Bu Aulia dan juga Mbak Aya, selamat sore. Halo, sore. Halo, selamat sore. Masih semangat ya. Mbak Aya, Bu Lia, hari ini kita akan bersama-sama bantu teman-teman untuk saling sharing gimana sih sudut pandang kita sebagai wanita dan juga transformation digital ini. Sudah siap Bu Lia dan juga Bu Aya? Siap dong. Belum. Siap. Pastinya juga rekan-rekan yang sudah hadir, saya harap juga kesiapannya kita semua berantusias. Dan juga jangan lupa untuk session kali ini akan ada sesi Q&A. Namun sebelumnya saya akan bacakan beberapa rules untuk para partisipan yang dapat diperhatikan. Untuk yang pertama, rules saat acara berlangsung, partisipan tidak dapat menggunakan mic dan juga kamera. Jika Anda mempunyai pertanyaan terkait materi webinar, silakan menanyakan melalui fitur chat ke chat operator kami. Pertanyaan Anda akan kami kumpulkan dan dibahas pada Q&A session. Dan juga mohon bantuannya untuk mengisi form feedback yang dapat diisi selama acara berlangsung. Dan yang tidak kalah menarik nih, akan ada reward spesial bagi 10 partisipan yang aktif bertanya nih. Akan ada voucher Grab bagi para pemenang yang beruntung. Nah, tadi sudah perkenalan dengan Bu Lia dan juga sudah perkenalan dengan Bu Aya nih. Speaker pertama kita hari ini akan disampaikan oleh Mbak Soraya. Sudah penasaran kan pasti seperti apa materi yang akan disampaikan oleh Mbak Soraya? Halo Mbak Soraya. Hai Mbak Rida. Sudah siap ya Bu ya? Sudah dong pastinya. Siap. Kalau gitu untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk Mbak Aya. Oke, sebelumnya aku izin share screen. Oke, bisa diinformasikan Mbak Rida sudah terlihat di layar? Sudah terlihat Mbak Aya. Oke, terima kasih untuk Mbak Rida buat waktunya. Dan aku juga mau nyapa teman-teman semuanya. Selamat sore yang sudah bergabung di acara kita hari ini. Dan buat yang sekarang sedang berpuasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya selalu lancar sampai dengan nanti sore sekitar jam 5:30 ya atau jam 6. Nah, sambil teman-teman di sini mungkin menunggu berbuka gitu ya, ngabuburit, di sini kita juga ingin berbagi sedikit cerita ya yang bisa nanti kita mungkin dapat lah teman-teman insight terkait dengan digital transformation.
Oke, tadi Mbak Rida sudah memperkenalkan diri dengan baik. Teman-teman juga mungkin bisa nanti main-main ke Instagram atau ke LinkedIn saya juga bisa untuk tahu lebih jauh. Nah, eee, saya hari ini akan menjelaskan sedikit tentang transformasi dan ini lebih banyak sharing dari apa saja yang saya sudah, pernah dapatkan selama karir saya ya, dan juga mungkin sedikit, sharing bagaimana sih kita memulai transformasi itu. Nah, suara saya sudah cukup jelas, Mbak Rida? Iya, Atau mungkin jelas soalnya. cukup jelas ya? Oke, nanti kalau memang ada gangguan bisa diinformasikan, supaya nanti teman-teman juga tidak ketinggalan, informasi. Oke, let's start dengan karena kita topiknya seru banget ya, kita ngebahas digital work style transformation, so I would like to, mulai dari transformation itu apa gitu. Kalau teman-teman mungkin taunya transformasi itu ya kurang lebih sama dengan perubahan ya. Jadi, apa sih yang membedakan kata transformasi itu sendiri? Kalau kita berubah mungkin biasanya akan berubahnya itu cuman bagian per bagian gitu. Tapi kalau transformasi itu perubahan ya, proses perubahan yang secara penuh, secara utuh, dan itu biasanya berkaitan tentang karakteristik ataupun penampilan dari sesuatu hal. Dan tujuan dari transformasi ini adalah kedepannya untuk memperbaiki ataupun meningkatkan sesuatu. Nah, transformasi ini dari mana sih, apa saja sih gitu ya yang bisa kita lakukan gitu dan di mana saja kita bisa melakukan transformasi lebih tepatnya. Kita, mungkin yang paling saya alami ya selama ini kita mungkin bisa dari life ya, kehidupan kita bertumbuh terus dari kita dulu sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, itu adalah salah satu bentuk transformasinya kita, itu dalam kehidupannya kita sehari-hari. Dan, kita juga bisa melihat transformasi itu datang dari, culture juga gitu. Di culture kita hidup dalam, lingkungan bermasyarakat dan dalam lingkungan masyarakat itu kita pasti punya nilai-nilai gitu. Dan nilai itu selalu bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu dan, semakin perubahan zaman, teknologi itu pun juga akan membuat budaya-budaya baru dan terus bertransformasi. Nah, transformasi yang berkaitan dengan pekerjaan kita ataupun di luar pekerjaan kita, diantaranya juga ada dari sisi sistem. Mungkin kita sekarang udah ngerasain banyak sistem yang sudah kita pakai, terus kemudian yang tadinya serba manual, terus jadi automation gitu kan. Nah itu adalah sebuah transformasi. Kalau kita ingin ngelihat gambaran transformasi itu sendiri, bisa dilihat dari life, culture, ataupun kita mulai dari flashback dulu deh tahun 2000 ya buat teman-teman yang mungkin anak 90s atau anak yang sebelum tahun 90-an itu pasti sudah jadi saksi sejarah hidup gitu ya, perjalanan kita pernah melewati di tahun ini gitu. Mungkin di tahun 2000-an ke belakang kita masih sering ya ngelihat ada toko kaset, toko CD, terus kita mungkin masih sering datengin perpustakaan gitu. Saya mungkin kalau mau flashback juga waktu tahun segitu saya sering banget datang ke perpustakaan jadi anggota perpus mana atau persewaan buku gitu ya. Kita masih sering banget untuk cari informasi itu ya datangnya dari buku-buku yang kita pinjem gitu. Terus orang tua mungkin kita juga sering dengar kalau mereka pesen tiket gitu, mereka nggak ada dulu istilah kita hanya lewat handphone gitu ya. Tapi dulu mereka harus datang dulu ke agen tiket, atau ke tour and travel gitu ya, untuk bisa beli tiket gitu, entah itu tiket kereta, tiket pesawat, apapun itu. Terus dari sarana transportasi juga, dulu kita masih sering banget seliweran ngeliatin taksi. Di pinggir jalan kita masih sering nyegat taksi gitu dan segala macam. Dan dari sisi media channel informasi pun juga kita masih sering tuh masih pakai radio ya. Dan saya masih ingat betul zaman saya SMP, SMA itu selalu dengerin radio setiap kali mau pulang sekolah gitu. Yang pertama di setel adalah radio gitu. Dan dapat informasinya semuanya dari sana. Now ya, 20 tahun kemudian kita berubah. Lagi yang kita udah rasakan, ya kita udah bisa nonton tuh sekarang mungkin udah nggak lagi ke XS1 misalnya, kita sekarang bisa lewat Netflix, HBO, Viu, ya.
YouTube pun sebenarnya dulu sudah cukup lama, tapi semakin sekarang makin berkembang pesat ya. Banyak sekarang yang semua orang sudah bisa jadi YouTuber. Terus kalau kita mungkin dulu yang pakai radio, sekarang udah pada pindah ke Spotify. Buku pun sekarang saya sudah jarang ambil buku yang asli, banyaknya memang ke e-books ya, jurnal-jurnal yang ada di website. Bisa diambil dari script juga atau Google Playbooks ya. Sekarang makin akrab di kita, apalagi yang mungkin masih kuliah gitu, pasti mereka udah banyak cari-carinya, literasinya di sana. Dan juga Edian Traveloka, Goda, semuanya sudah mobile apps. Terus kemudian dengan adanya Gojek dan Grab itu sangat membantu kehidupan kita yang sekarang udah nggak perlu lagi harus nunggu di pinggir jalan untuk mencari taksi ataupun cari angkutan umum gitu. Kita dari manapun udah bisa langsung pesan Gojek ataupun Grab. Ini yang membuat kita sekarang udah ngelihat bahwa the world has changed, dunia udah berubah jauh. Ini kalau kita ngomong tadi flashback-nya prosesnya 20 tahun ke belakang. Ternyata sekarang kita udah ngerasain semua ada COVID-19. Nah, COVID-19 ini hanya dalam waktu 1 tahun luar biasanya dia merubah banyak hal. Mulai dari yang kita mungkin dulu sering ikut senam sehat, kita sering traveling kemanapun, nggak ada batasan ya, bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali maybe mungkin, terus ikut party, terus tahun baruan yang meriah banget, terus kita ya saking seringnya ke sekolah sampai bosan ketemu teman sekolah sendiri, atau meeting ya, yang kita bisa di kantor ataupun mungkin di hotel dimanapun. Nah sekarang semuanya berubah, sudah banyak larangan, dan hanya dalam waktu 1 tahun aja, kita pun juga budayanya berubah. Semuanya going virtual. Dan apakah ini kemudian menjadi hilang gitu ya? Justru bukan hilang, tapi memang ada transformasi di sana yang membuat sekarang budaya kita berubah, ya nilai-nilai masyarakat kita berubah, dan juga kehidupan kita berubah. Bahkan boleh dibilang karena ini cukup impact terhadap keseluruhan aspek hidup kita, ini bisa akan berlangsung cukup lama. Mulai dari meeting, sekolah, ya, pesta pun sekarang bisa ada yang virtual, bahkan olahraga pun juga sudah ada kelas-kelas yang virtual. Nah, kalau kita ngelihat dalam kondisi 1 tahun aja bisa merubah semuanya, so hidup itu sekarang sudah uncertainty gitu ya. Situasinya sudah kita tidak bisa membayangkan 1 tahun ke depan apakah COVID itu masih ada atau tidak gitu ya, atau mungkin nanti ada yang lain. Toh ketika COVID itu datang juga kita tidak pernah membayangkan bahwa ini akan terjadi, akan membuat segalanya menjadi berubah begitu cepat. Begitu juga ketika di Worek ya. Worek sendiri juga ngalamin perubahan hanya dalam waktu 1 tahun ke belakang pandemi, meskipun kita juga perusahaan teknologi yang dulunya kita masih office working, ya masih ada datang ke kantor, teman-teman masih bisa buka divisinya masing-masing, masih bisa ketemu, masih bisa say hi, masih bisa bikin event, ketemu dengan teman-teman yang lain gitu. Event Kartinian tahun kemarin itu ya masih bisa, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kita masih bisa ngumpul-ngumpul. Now kita udah semuanya almost 90% itu udah di remote working. Nah, mungkin nanti penjelasan remote working akan dibantu sama Bu Aulia yang lebih tahu juga gitu ya. Tapi aku ingin ngasih tahu bahwa ya ini perubahan yang terjadi dari kita yang office working ke remote working. Kita harus manfaatin berbagai macam aplikasi supaya kita mastiin bisa tetap jalan sisi operasional perusahaan kita, terus kemudian juga kerjaan kita, hidup kita, dan sebagainya. Saya ingin sharing di sini adalah tentang transformasi itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman di sini adalah yang mungkin saat ini lagi punya project di tempat kerjanya gitu, atau di kampusnya, atau di organisasi di mana teman-teman sekarang berada gitu ya, dan ingin menjadi bagian dari orang yang bisa membawa perubahan gitu ya. Kalau mungkin bahasanya dulu adalah change agent gitu. Terus terutama mungkin karena kita di sini adalah perempuan dan kita masih dalam suasana Kartini juga. Nah, kalau buat perempuan kita harus bagaimana? Kita harus mulai dari mana? So, saya mau memulai dari sebenarnya ini kalau teman-teman tahu change management dari Potter, ya ada 8 step Potter, saya ngambil dari situ. Dan apa yang saya akan share ini adalah apa yang memang selama ini sudah pernah saya lakukan juga. Jadi
Ini cukup relevan di berbagai organisasi atau berbagai kehidupan kita ya, dengan komunitas juga kita bisa lakukan beberapa step ini. Yang pertama adalah first create urgency. Nah, create urgency ini kita harus bisa menjadi orang yang ngasih tahu orang lain di lingkungan kita ya, dan membuat mereka itu sadar bahwa ini ada masalah. Dan kemudian kita harus bisa membuat orang-orang yang di dalam organisasi kita, komunitas kita itu melihat bahwa kita menawarkan solusi, dan solusi yang kita tawarkan itu bisa memecahkan permasalahan yang sedang terjadi. Ini penting kalau kita tidak membuat rasa urgensi itu tadi pada orang-orang sekitar kita akan jadi kerja sendirian gitu. Kalau kita mau kerja sama-sama, kita kerja bareng-bareng, yang pertama adalah bikin orang-orang itu sadar dulu bahwa ini loh ada masalah, dan ini loh kita coba kasih solusi, dan solusi ini loh bisa membantu untuk menyelesaikan masalah kita. Yang pertama untuk create urgency ini adalah nantinya kita akan dapat dukungan bahwa yes ada masalah dan kita harus menyelesaikan masalah itu. Nah, after teman-teman sudah bisa menyadarkan bahwa oh ya ini sesuatu yang penting untuk kita lakukan dan untuk kita berubah sama-sama, disinilah step kedua kita perlu lakukan, yaitu powerful coalition. Kita harus membuat koalisi. Mungkin bahasa koalisi itu sama kayak politik kali ya, tapi kalau ngomong politik itu kadang identik dengan politik ketatanegaraan gitu ya, atau pemerintahan. Padahal segala sesuatu yang berbau kepentingan itu bisa kita sebut dengan istilah politik. Nah, konotasi politik juga tidak selalu negatif gitu ya, karena selama kepentingan kita adalah untuk kepentingan orang banyak, kepentingan yang untuk kemaslahatan orang banyak gitu, itu pasti kita bisa sebut politik yang positif. Nah, the powerful coalition itu adalah meyakinkan orang-orang untuk sama-sama ayo kita lakukan perubahan. Dan kalau kita punya koalisi itu akan sangat ngebantu kita untuk menyebarkan pesan ke seluruh organisasi kita, komunitas kita. Dan juga koalisi ini akan ngebantu juga untuk mendelegasikan tugasnya ke orang-orang yang ada di bawahnya, yang mereka juga punya member, punya community gitu ya. Dan akan memastikan bahwa kita juga didukung mulai dari bawah juga gitu. Jadi dukungan itu yang pertama harus dilakukan ketika kita mau bertransformasi, dan memang biasanya itu cukup memakan waktu yang lama ya. Kita membangun urgensi sama koalisi ini, kita harus bisa mengenal orang gitu, dan orang itu seperti apa yang mereka ekspektasikan. Dan kalau ini kita nggak dapat di awal, untuk nanti step-step berikutnya kita pasti akan kesulitan, karena ini benar-benar kayak anak tangga. Jadi step dari awal urgensi, step kedua adalah bangun koalisi. Karena tadi perubahan itu membutuhkan kolaborasi, saling melengkapi, saling mendorong satu sama lainnya, supaya kita bisa bekerja lebih keras lagi, dan keberhasilan dari transformasi yang kita harapkan ini juga bisa berhasil lebih tinggi lagi. Dan apapun itu ya transformasinya, nggak harus melulu soal mungkin project yang kalian kerjakan di pekerjaan, mungkin bisa juga untuk kepentingan umum yang lebih besar lagi ya. Transformasi apapun itu kita bisa menggunakan ini. Nah, yang berikutnya setelah kita udah dapat dukungan tadi, kita harus punya visi untuk berubah ya. Kita harus bikin visi yang visual banget, yang bisa dilihat orang dengan jelas kita mau kemana. Contohnya misalnya kita mau mungkin ya, tapi terlalu luas ya. Oke, mungkin dengan kita traveling aja ya, kita tahu oh kita mau tujuannya pergi ke Bali gitu, atau mau pergi ke Jakarta. Kita kasih visualnya nih, oh ke sana itu misi kita ke sana loh. Nanti ketika kita di sana, kita mau ngapain kita udah jelas. Dan itu visi itu yang akan membuat kita modal awal ya, untuk kita meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan ini bukan semata-mata hanya inisiatif kita sendiri, tetapi ada sesuatu yang kita tuju gitu. Nah, inisiatif bertransformasi mungkin memang rumit ya, atau susah gitu ya. Karena gini, biasanya pada saat kita membuat satu visi, tentu orang lain itu harus ngerti juga visi kita itu apa. Makanya pada saat kita membuat visi itu harus dengan bahasa yang mudah dipahamin buat semua orang, singkat, simple ya. Dan selain itu juga visi ini bisa memberikan inspirasi gitu, menginspirasi kita untuk kita mau mencapai itu.
Nah, setelah kita udah bikin visinya tadi, what next-nya adalah ya komunikasikan gitu. Udah bikin visi nih bagus-bagus, cantik-cantik gitu ya. Kalau kita dengar tuh visinya bikin kita semangat untuk ayo kita berubah sama-sama, kita ya orang juga tidak akan tahu dengan apa yang ingin kita capai. So kampanye, campaign dari apa yang kalian yang ingin lakukan gitu ya. Campaign transformasinya dengan berbagai macam channel. Cari channel yang memang bisa diterima oleh semua anggota atau member atau komunitas kita, membantu untuk bisa sharing ke seluruh ya, itu email, Teams, or everything gitu. Itu yang pertama yang memang bagus untuk mengkomunikasikan visi tadi. Diterima ya dalam bentuk poster, dalam bentuk video campaign, or anything, dan komunikasi itu juga jangan hanya sekali. Nah, ini yang penting, karena ketika kita cuma mengkomunikasikan sekali campaign itu di awal, sosialisasiin ke semua orang, tapi kalau orang itu tidak memiliki rasa ownership dengan satu nilai yang ingin dirubah tadi, ya never make it happen gitu. Jadi harus setiap kali ketemu, kita harus selalu mengkomunikasikan, ngingetin lagi gitu, bahwa oh kita lagi punya visi ini nih untuk berubah ke arah sana. And then, ini juga penting ketika kita sudah sampaikan visi kita, terus transformasi ini, kita harus coba set goals juga. Nah, set goals-nya jangan terlalu tinggi dulu kalau mau memastikan bahwa transformasi ini berhasil. Kita bisa set goals-nya mulai dari yang short term dulu aja, atau mungkin sekarang bahasanya adalah OKR gitu ya, Objective Key Result. Kita bisa bikin dalam waktu 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, atau maybe mungkin 1 bulan ke depan, apa yang ingin kita capai. Kalau misalnya ini berkaitan dengan project kita juga harus bisa bikin milestone-nya dalam 1 bulan, apa progres yang ingin dicapai, and then dalam 3 bulan juga mau seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya ngomong dalam hidup kita juga bisa loh, kita harus bertransformasikan dalam hidup kita. Kita bikin OKR kita sendiri juga untuk 1 bulan ke depan saya mau capai apa nih, 3 bulan ke depan saya mau capai apa nih. Nah, tujuan dari short term ini akan ngebantu kita, karena seringkali itu kita kehilangan banget motivasi. Kita sering banget demotivasi. Obstacle dalam hidup kita yang membuat transformasi itu jadinya stuck di tengah jalan gitu. Ataupun apalagi ketika ini project atau program yang kita bikin yang gede banget. Nah, kalau kita nggak kuat koalisinya, kita nggak kuat visinya, kita nggak punya goals yang kita set untuk mencapai itu nggak akan bisa bertahan lama. Membuat transformasi itu it works atau dicacah lagi dengan jangka-jangka pendek. Evaluasi, kemudian kita terus memotivasi tim kita kalau kita punya tim. Terus kita juga harus selalu untuk melihat kembali apa yang sudah kita capai untuk kita nanti mungkin bisa perbaiki di periode berikutnya gitu. Jadi change itu tidak stagnan ya, tidak selalu lurus, pasti akan ada banyak lika-likunya. Nah, kalau misalnya udah berhasil, udah mencapai tadi, udah dapetin teams yang support, kemudian visinya clear, udah nentuin OKR-nya sendiri atau short term goals-nya sendiri. So, yang berikutnya atau yang di top itu adalah make it stick, membuat perubahan itu berjangka panjang. Nah, karena tadi saya bilang kalau teman-teman bisa ngelihat nih sekarang di dunia ya, startup itu sekarang lagi happening banget ya. Banyak startup baru yang tumbuh dan kita sangat senang tentu ngelihatnya karena menjadi peluang banget. Tapi ada juga loh startup yang nggak sampai bertumbuh besar, tapi ada juga yang ya berhenti di tengah jalan gitu. Karena ya atau cuman berumur pendek gitu. Karena gini, ada 2 faktor penentu keberhasilan ya dalam kita mentransformasi sesuatu itu untuk menjadi suatu budaya. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita menunjukkan sama semua orang
bahwa pendekatan kita, perilaku kita, atau cara kerja yang kita pakai di perubahan ini itu memang memberikan dampak besar bagi organisasi, bagi hidup kita, atau bagi situasi lingkungan masyarakat gitu. Nah, kalau kita bisa menunjukkan itu akan bisa nge-boosting kita untuk bisa menjadikan itu budaya gitu ya, budaya baru. Dan yang kedua, kalau misalnya ini di organisasi atau di perusahaan, nah kita harus bersedia mendedikasikan waktu kita untuk memastikan top level manajemen atau mungkin siapapun yang foundernya gitu, atau siapapun yang memang menjadi pendiri di sana atau si levelnya di sana, untuk mereka itu juga mensupport dan mereka sendiri pun juga bisa menanamkan dan mewujudkan pendekatan-pendekatan baru yang sudah kita informasikan gitu. So dua hal ini yang menjadi penentu ya, apakah transformasi itu akan bisa menjadi budaya apa enggak. Kalau kita enggak, ya memang biasanya dua hal ini akan took time banget dan akan capek banget, tapi kalau dari sini kita udah bisa dapetin, kita bisa membuat suatu perubahan dan perubahan itu akan bisa jauh lebih lama dinikmati oleh orang lain gitu. Nah, sekarang kalau dari sisi kita sebagai perempuan ya, apa sih challenge yang kita hadapin gitu, yang terutama ketika kita menjadi seorang project leader ya, ini khususnya karena pengalaman saya beberapa kali diminta untuk memimpin satu project ya, transformasi, apalagi transformasi digital saya pernah bahkan di yang perusahaan yang konvensional yang orang-orangnya masih belum melek digital, terus harus kita harus bisa ensure program ini atau project ini berhasil gitu. Nah, sering banget kita ngadepin stigma ketika perempuan ya yang ditunjuk jadi leadernya untuk transformasi ini gitu. Nah, yang paling sering saya dapetin itu adalah gini, perempuan itu baperan, baperan parah gitu. Terus kadang bawel banget ya, sama orang itu udah judes aja kalau misalnya ini nggak jalan gitu. Cerewet lah istilahnya. Terus belum lagi kalau misalnya ada istilahnya, nanti kalau misalnya ini gagal ya, ini nggak jalan, ntar perempuan tuh pasti bakal ada alasan lah, yang inilah, yang itulah gitu. Jadi akan kayak nggak ambil responsible gitu loh, kayak ngeblaming orang lain gitu. Yang stigma sih sebenarnya yang sering kita dapetin gitu. Dan mungkin kayak sering diafirmasi juga dibanding-bandingin dengan kalau misalnya cowok yang pegang akan lebih enak bla 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 dan segala macam. Nah, apalagi mungkin misalnya kita perempuan yang masih muda gitu ya, yang masih dimana kita ngelakuin perubahan itu dan orang-orang yang diajak berubah adalah orang-orang yang jauh lebih senior gitu usianya. Dan itu yang akan seringkali membuat motivasi kita sering turun gitu. Cuman, atau itu menjadi obstacle buat kita gitu. Sehingga ketika kita mau mengkomunikasikan, nggak mudah untuk diterima. Tapi selalu ingat 4 hal. Kalau misalnya teman-teman dapetin stigma seperti ini ya. 4 hal yang membuat perempuan itu, sebenarnya kalau jadi leader itu berbeda adalah, yang pertama, kita itu sebagai perempuan punya kodrat seorang ibu ya, walaupun mungkin belum menikah, belum punya anak, tapi kodrat itu sebetulnya saya natural sudah dimiliki sama perempuan. Kita tuh punya maternal thinking gitu, dimana di dalam keibuan kita tuh punya rasa empati yang lebih besar dan punya rasa peduli yang lebih besar juga. Ketika kita ngelihat ada orang lain kesulitan gitu ya, kita pasti udah ngerasa kayak apa sih yang buat dia susah, apa sih yang bisa kita bantu supaya kesusahan itu udah nggak lagi mereka rasakan gitu. Kadang kita jadi jauh lebih telaten ngajarin ke mereka, misalnya apalagi ini sesuatu yang baru gitu ya, ngajarin hal yang baru dan jadi lebih telaten. Mereka ini butuh penjelasan lebih detail tentang ini, mereka butuh contoh-contoh yang lebih jelas gitu. Dan kita nggak main emosian gitu, karena tahu bahwa orang ini pasti butuh untuk lebih dipahamin gitu. Rasa empatinya kita, rasa pedulinya kita yang membuat kita itu tadi ya, rasa keibuan itu yang buat kita sebagai seorang leader menjadi lebih ngayomi gitu. Dan yang kedua adalah, ya mungkin 4 sih, kalau tadi empathetic caring itu part of maternal thinking. Yang berbeda dari perempuan itu adalah kita tuh multitasking secara natural gitu. Kita udah tahu bahwa perempuan itu bisa menjadi sosok ibu dan juga menjadi seorang wanita karir di waktu yang bersamaan.
Dan kalau itu dilakukan oleh laki-laki itu kelihatan luar biasa ya. Tapi kalau buat perempuan tuh natural banget, kita sudah pasti bisa melakukan itu sebetulnya secara kodrat. Bahkan ketika kita mungkin cuman menjadi ibu rumah tangga, ibu rumah tangga itu kan pekerjaannya banyak. Kadang ngomong anak, kadang masih ada ngurusin pekerjaan rumah, bahkan kadang mungkin anaknya lebih dari satu, itu bisa ngurusin berbarengan. Kita tuh punya kemampuan untuk multitasking. Nah, kemampuan multitasking itu kalau kita misalnya lakukan di pekerjaan, itu akan ngebantu kita untuk membuat pekerjaan kita berjalan lebih cepat. Dan ini yang membedakan kita dari seorang laki-laki gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sebagai perempuan ditunjuk untuk menjadi seorang leader, dan apalagi proyek yang diminta adalah transformasi, so jangan pernah takut untuk untuk takut memulai dan mengambil kesempatan itu, karena memang kita sudah punya bibit untuk kita bisa membuat itu menjadi lebih baik lagi. So, the last statement dari saya adalah, kalau misalnya teman-teman, khususnya untuk yang perempuan, pengen jauh lebih sukses gitu ya, apa sih yang harus dibangun? Yang pertama, sisi leadership kita, dan kemampuan dengan melalui kemampuan kita ya berkolaborasi dengan orang lain, dan juga kita harus terus banyak belajar dari siapapun, dan jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Dan disitulah kita bisa mencapai apapun yang kita mau. Perempuan tuh nggak ada limitnya sebetulnya. Yang membuat limit tuh hanyalah diri kita sendiri. Dari saya, mungkin bisa saya kembalikan ke Mbak Rida. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih Bu Aya. Wah, banyak sekali yang sudah kita pelajari ya Mbak Aya ya. Jadi dari tadi presentasi, mungkin saya sedikit ada summary nih. Jadi kurang lebih adalah kita menghadapi perubahan yang tak terelakkan, dan dunia itu penuh teka-teki ya. Jadi satu-satunya jalan bagi kita adalah dengan mengikuti perkembangan perubahan dan terus bertransformasi tanpa henti. Tadi juga sempat saya kutip ada beberapa langkah yang perlu dilakukan ya. Tadi yang pertama adalah create urgency, kemudian juga powerful, kemudian juga create a vision, kemudian juga communicate the vision, yang kelima juga create short term wins, kemudian juga yang keenam adalah make it stick. Nah, Bu Aya, untuk beberapa poin-poin tadi sudah banyak yang bertanya nih. Buat rekan-rekan semuanya yang belum sempat bertanya, jadi nanti bisa langsung saja ketik untuk pertanyaannya di kolom chat, nanti akan kita bantu pada sesi selanjutnya. Sekali lagi juga saya ingatkan, jangan lupa untuk semua yang hadir mengisi form feedback yang telah tertera pada link kolom chat. Baik, terima kasih banyak Bu Aya. Sama-sama, terima kasih Mbak Rida. Siap. Nah, kita lanjutkan nih. Ini dia yang sudah kita tunggu-tunggu. Materi kedua hari ini akan disampaikan oleh Bu Lia. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bu Lia. Thank you Rida dan Aya, thank you banget tadi presentasinya. Aku pengen sharing dulu tentang Girls in Tech ya sebelumnya. Oke, ya, hello, selamat sore teman-teman semuanya. Di sini apakah ada yang sudah pernah dengar tentang Girls in Tech atau kalian malah membernya Girls in Tech? Tulis di kolom chat ya kalau kalian datang dari Girls in Tech. So, kita punya, ya, aku cerita dulu. Basically aku adalah founder dari 4 startups ya. Jadi udah dari umur 23 aku memulai bikin startup. Aku dulu juga engineer, aku adalah web developer. Jadi itu adalah awal-awal karir aku. Terus aku mulai nulis. Aku juga suka nulis, that's why aku nulis 32 buku sampai sekarang ya kan. And then ya awal-awalnya aku working as a web developer at a web consultant, and then after that building my own. So that's my story. Gara-gara itu aku juga kepikiran kayak kenapa ya cewek-cewek nggak terlalu banyak yang ada di teknologi. Waktu itu masih sekitar 20%. Jadi itu yang bikin aku bikin meetup sebenarnya tahun 2011. Meetupnya
sama cewek-cewek yang waktu itu aktif di bidang teknologi, cuma dinner, casual dinner kayak 20-30 orang gitu. Nah, mulai dari itulah Girls in Tech Indonesia terbentuk. Sekarang saya dan Navinia adalah co-managing directors-nya Girls in Tech Indonesia. Kita adalah chapter di Indonesia, di around the world. Girls in Tech itu ada banyak, jadi kayak 2 tahun yang lalu aku bertemu dengan semua managing directors dari seluruh dunia di Bali. Jadi seru sih ketemu sama cewek-cewek yang very active in technology. Misi kita adalah to empower at least 100.000 perempuan di Indonesia ya untuk bisa terpapar teknologi. We want to inspire the geek in every girl. Kita pengen teman-teman punya curiosity tentang teknologi, mencoba teknologi. Kita bikin beberapa program. Salah satu campaign kita yang paling sukses namanya Why Not. Jadi kita ajarin ya, basically bikin workshop bagaimana sih coding itu, robotik itu, data analytics, habis itu Be a Womanpreneur to Digital Marketing workshop, Hack for Humanity, itu semacam hackathon untuk memecahkan masalah-masalah di komunitas menggunakan teknologi. Jadi pemenangnya waktu itu menciptakan teknologi yang bisa, jadi kayak hardware ya. Jadi kalau misalnya lagi jalan, di jalanan sepi, terus habis itu kayak ngerasa ada yang ngikutin, bisa pencet salah satu hardware-nya, bisa pena atau payung atau apa. Nah begitu dipencet itu akan send 5 text message. Jadi akan mengirim text message ke line group waktu itu. Line group yang udah kita setting isinya siapa aja. So it's amazing apa yang bisa kita lakuin dengan teknologi. Tahun lalu kita bikin arisan digital, ada 9 pesertanya. Jadi begitu COVID, kita tadinya kan ada di Jakarta aja. Sekarang begitu COVID, bisa dari seluruh Indonesia ikutan. Jadi bahkan 5 negara juga ikutan ya, karena kita ada event bareng sama regional. So it's amazing experience last year. Ya kayak ginilah tampilannya kalau kita bikin pertemuan digital. Kita bikin new normal kit. Pandemik ya. Itu tulisannya Girls in Tech tuh di situ. Di maskernya. And kita baru ngasih scholarships, beasiswa ke 18 anak, dan kemarin baru aja ngadain presentasi for their final projects. Seru ya, seru-seru projectnya yang mereka cuma belajar coding 1,5 bulan dan udah jadi banyak hal macam-macam. Next meetingnya tanggal 1 Mei, jadi make sure kalian ikutan agar terinspirasi juga sama teman-teman yang berhasil nih belajar coding dalam waktu 1,5 bulan aja dan bisa bikin sesuatu. So, what's next? Kita bakal bikin online courses yang direkam gitu ya, jadi kalian bisa nonton dan belajar lebih banyak lagi soal teknologi. Jangan lupa follow us @girlsintechid ya di Instagram. Oke, itu dari untuk Girls in Tech-nya. Moving on, bentar aku lihat chat dulu ya. Kok pada direct message aku sih? Oh nggak bisa ya, emang nggak bisa. Emang nggak bisa ini ya, Rida. Nggak bisa chat in public. Ya. Ada beberapa yang langsung direct ke Bulian nih, kayaknya udah gak sabar pengen ngobrol langsung sama Bulian nih, makanya langsung chatting ke Bulian. Oke. Tapi nanti untuk rekan-rekan semuanya yang ada pertanyaan atau misalkan ada informasi yang ingin disampaikan, bisa langsung chat ke operator kami ya. Jadi nanti supaya nanti terorganize secara baik, dan Bulia juga bisa jawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Jadi nanti bisa langsung chat ke tim operator kami seperti itu. Baik, Bulia bisa dilanjutkan kembali? Oke. Ya, ini belum share ya. Oke. So, kita sekarang ingin remote work ya. Oke. Ya. Remote work itu bukan the future of work, tapi it's already the present ya. Kayak banyak yang dulu ngomongkan the future of work tuh apa gitu. Well, kita sekarang udah di future. Dan yang maksa kita adalah pandemic. Ya, basically tahun Maret 2020
tiba-tiba dunia kita berhenti, stop, kita dipaksa bekerja dari rumah. Digital transformation in an instant, benar-benar nggak pakai proses ya. It's really good, Aya tadi prosesnya gitu ya. Kalau kita tiba-tiba aja langsung udah, lu jangan ke kantor. Jadi mau nggak mau harus paham caranya remote working, ya kan? Aku langsung terbang ke Bali actually. Tahun lalu kayak there's no way aku kerja dari Jakarta di rumah gitu, sempit gitu ya. Terus habis itu nggak kemana-mana, di Jakarta nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. So, aku langsung ke Bali, living a coconut lifestyle, like literally every day drinking coconut ya. Enaknya di Bali karena banyak banget nature ya. Aku literally sebelahku nih aku lagi ngeliatin sawah gitu loh. Jadi deket banget dengan alam. Jadi kayak ya pandemi atau tidak pandemi ya bisa-bisa aja kan ke alam gitu. Jadi aku bisa ke pantai kemana. Jadi it's really a good work-life balance. Ya, this is aku kerja dari coworking space di Bali. Aku liatin ya. Ya, jadi di sana kebanyakan pakai sandal jepit, habis itu semi outdoor juga ya, ada kolam renang gitu, very santai. Tapi semuanya yang kerja sangat serius, doing their work globally, locally, mana aja ya. Jadi kayak sekarang udah nggak ada batas lah ya buat kerja. So what is remote work? Sebenarnya remote work kan, ini kayaknya di Ubud nih, atau di mana? Oh ya, di Canggu juga ada, bisa ngelihat sawah sambil kerja. Working style that allows professional untuk work outside of traditional office environment. Dulu kan kayak, wah kita harus meeting gitu kan, misalnya terbang dari Jakarta ke Hong Kong buat meeting gitu. Dulu harus banget kayak gitu. Terus habis itu ke gedung tinggi, lantai. Dulu kantorku lantai 45. Tiap hari naik lift, bolak-balik gitu ya. Dulu harus kayak gitu, sekarang enggak. Jadi sekarang semua orang udah udah maklum dan udah mulai paham caranya untuk gimana sih berkolaborasi. Nanti I'll share more about that. Remote work menurut aku produktif. Kenapa? Karena ya tadi kan work-life balance, easy, bisa kayak lagi nggak ada meeting bisa tiduran bentar, stuff like that. Main sama anak kalau punya anak. No meaningless long commute. Dulu aku pernah tinggal di Depok, which means kayak at least 3 jam sehari commute kan, parah kan. Better health. Yes, I feel better ya, kayak ironically ya, during the pandemic ini, dan aku dulu pernah kena COVID by the way, last year, ketularan teman serumah. Nah, tapi sepanjang tahun actually aku better health banget, karena bisa bisa ya gitu, bisa meditasi dulu, bisa ke pantai sore, jadi bener-bener balance. You can do actual work without distraction, deep work namanya, deep work. Jadi nggak ada tuh yang kayak bentar-bentar digangguin teman, habis itu ngobrol gitu, nggak. It helps you reduce cost juga, terutama jika business owners, kayak at least transportation udah nggak ada kan. Pool of talents around the globe. Jadi istilahnya kalau kalian adalah business owner atau kalian adalah HR, kalian bisa rekrut dari mana aja seluruh dunia sekarang possible, karena udah nggak ada batasan lokasi, right? Ya, so apa sih yang mendukung virtual teams? It's culture, tools juga, and processes. I'm gonna talk more about that. Nah, first things first, menurut aku untuk kerja remote tuh kita harus punya healthy routine ya. Jadi aku tiap hari write gratitude journal by the way. I use Evernote atau old school pen and paper ya, pen and paper biasa. Breath work, jadi tiap pagi aku nafas gitu, basically nafas yang dalam ya. Kalian bisa pakai Wim Hof kalau kalian mau coba teknik ini.
I meditate every day, pakai insight timer kalau kalian mau, tapi cuma duduk in silence saja cukup sih, dan sambil bernafas ya. Get some sun, I always sunbathe at least 30 menit every day. Jalan, walk barefoot in nature. Eat more vegetables, pokoknya natural unprocessed food. Remind yourself to move. Jadi tiap kayak sejam gitu kalian bisa kayak gerakin badan atau berdiri, jalan, bolak-balik atau apa. Pokoknya ingetin untuk bergerak gitu ya. Schedule juga a call maybe daily sih sama teman-teman yang really uplift you. Tiap kali kamu ngobrol sama dia, kamu terinspirasi, kamu merasa positif gitu. And also kalau bisa udah kumpulin tuh best books atau movies yang kalian pengen nonton in the morning atau at night. Jadi pada saat kamu lagi idle, nggak ada yang dikerjain, kamu bisa tinggal buka misalnya Kindle atau apa, terus habis itu kamu bisa langsung baca bukunya, nggak usah pakai nyari-nyari dulu ya. That's what I always do. Nah ini kayaknya kita sebenarnya kayaknya seperti teknologi webinar, tapi kenapa yang gue omongin adalah wellness gitu ya. Karena ini adalah base-nya, ini adalah foundation-nya. Kalian kalau pengen punya energi untuk melakukan semua yang kalian pengen lakukan in the world, kalian pengen bikin sesuatu, bikin startup, nulis buku, apa segala macam, you have to have a good energy. Good energy datangnya dari ini, ya healthy routine ini. So make sure you guys do this every day, ya. Design it if you want, design it, right? Kalau aku sih, ya aku udah tahu aja, udah hafal sebenarnya aku mau ngapain aja. Tapi kalau kalian kayak ntar gue lupa atau nggak disiplin, ya dicatat banget sih. Morning maunya gimana, malam maunya gimana. Ini untuk mencegah burnout ya kalau kelamaan kayak working from home gitu. So what do you need for working remotely? Fast internet, yes. Good mic and headset. Actually I use a very nice ring light. Jadi ring light juga bagus, pencahayaan kan ya buat webinar-webinar gini. Appropriate workspace with nice background and lower noise level. Jadi kalau ini oke lah ya, ada background dari Zoom juga, so it's good. Tapi ideally nggak pakai background digital, sebenarnya background natural lebih bagus lagi. Di rumah have your own sacred workspace. Ini yang kalian lihat di kanan, ini adalah my workspace. Yang aku bilang kanan tuh sawah ya, aku benar-benar lagi ngeliatin sawah. So kalian harus punya space di rumah yang istilahnya nggak nyampur lah sama misalnya kegiatan yang lain, misalnya nggak sambil makan, nggak sambil ngapain gitu. Jadi benar-benar buat kerja. Ini tools-toolsnya yang bisa kalian pakai. Aku sih seringnya pakai ya Zoom, Miro, sama Jamboard. Aku sering pakai buat collaboration. Terus untuk manajemen lagi pakai Asana sekarang dan bisa ganti-ganti, kadang Trello juga. Kalau collaboration buat untuk konten bisa pakai Google ya, Google Docs bagus untuk collaboration. Ya, ini adalah beberapa aplikasi tools yang aku pakai dan ini terus bertambah ya, karena tiap hari aku dikasih tahu temanku kayak pakai ini, pakai itu gitu kayak. Jadi banyak banget deh kayaknya di my browser kan aku bookmarkin ya, jadi kayak nambah terus gitu loh. Nah, how to collaborate effectively? Tools-nya udah punya, tapi gimana sih effectively kita collaborate? Nah, kita harus tahu dulu gimana, kapan kita sinkronus, kapan asinkronus gitu loh, ya kan? Sinkronus tuh kalau orang Indo ya kayaknya kebanyakan orang Indonesia tuh sukanya kebanyakan sinkronus ya. Jadi istilahnya langsung aja di WhatsApp gitu. Bro, ini apa nih bro gitu kan, langsung gitu. Sis. Tapi sebenarnya yang paling enak tuh kalau kita juga bisa asinkron. Jadi pas lagi nggak online sama-sama bisa kerjain. That's why collaborative document gitu ya. Contoh nih.
kita harus tentuin, oh pas Zoom meeting tuh hanya untuk diskusi tactical strategy misalnya, dan talk about tension kayak masalah diomongin di Zoom. Oke, terus kalau ada yang mau di-assign task itu ke Asana, jadi nggak usah pakai email lagi, udah langsung di Asana misalnya ya. Udah tahu orangnya siapa, kapan, deadline-nya and stuff. Confirmation, any confirmation atau briefing apa segala macam itu di email misalnya. Quick questions bisa ke Slack. Kalau perusahaan kalian pakai WhatsApp ya, quick question WhatsApp gitu. Kalau misalnya WhatsApp call, misalnya di telepon gitu ya, untuk menghindari misunderstanding. Kadang-kadang kita back and forth email terus tapi nggak jelas-jelas juga, ya itu saatnya untuk have a call gitu ya, to clarify. Oke. Ada yang bilang gue kayak aku dapat chat katanya saya pikir kakak kaku. Ya mohon maaf ya kalau memikir saya kaku. Mudah-mudahan saya nggak kaku. Using the right tools to collaborate ya tadi ya, Google Docs, Miro to collaborate on planning, Google Jamboard. Jamboard is good, brainstorming. Terus meetings tuh, I don't know about you guys ya, kalau aku sih 1 hour tuh max banget gitu loh ya kan, bahkan aku kalau bisa 30 menit. Jadi that's why kalau 30 menit jadi harus ada clear banget objektifnya, strukturnya gimana, meetingnya, and then action plan apa nih gitu loh. Habis ini. Jadi meetingnya benar-benar bermanfaat. Aku sekarang udah nggak ingat lagi ada meetingku yang nggak bermanfaat gitu. Ya jadi make sure about the meetings. Right. Ini ya kalau misalnya kalian mau being productive remotely, basically apa ya? Kalau aku selalu pakai ini ya. Aku kayak pen and paper always every day when I wake up, aku tulis sih kayak brain dump gitu, keluarin aja apa yang lagi gue pikirin. Oh kayak ini perlu launching itu harus kayak gini, warnanya tombol tuh harus kayak gini apa segala macam, kirim email kemana, itu semua aku keluarin dulu gitu. Baru kemudian aku pisah-pisahin yang mana yang urgent, yang mana yang harus apa gini siapa gitu-gitu. Ya OKR tadi Ayah udah sebutin, aku punya OKR, my personal OKR maupun my work OKR tuh ada. Habis itu baru deh, nah schedule it itu adalah optional gitu ya. Kalau aku I'm okay with keeping to-do list, tapi beberapa orang butuh banget taruh di kalender gitu to make it happen. Temenku ada kayak gitu, kayak penuh banget kalendernya aku agak stres ngelihatnya gitu ya, kayak kalender lu penuh banget gitu. Dia bilang, iya ini to-do list gue masukin kalender kata dia. Oh oke. It works for her. For me enggak gitu, tapi kalau misalnya kamu taruh di kalender dan kamu kerjain, that's good, then do it. Kalau aku kayaknya terlalu penuh sih, jadi I cannot think kayak gitu, kayak terlalu cram ya. Jadi aku memilih untuk pisahin, taruh di my to-do list yang pen and paper aja gitu. Texting etiquette gimana? So greet dulu ya, jadi istilahnya tanya kabar dulu lah, ya kan? Apa kabar? Halo, apa kabar? Aku harap kamu sehat ya. Gimana kemarin jalan-jalannya? You know, like being polite. Pakai emoji, kadang-kadang orang kan apa ya? Mereka punya persepsinya sendiri tentang kayak tadi aku dibilangin, Kak, gue pikir lu kaku Kak gitu loh, ya kan? Mungkin karena misalnya gue nggak pernah pakai emoji pas ngomong misalnya. Padahal gue ngomongnya kayak gini, cuma nggak berasa di orang tuh rada marah misalnya gitu kan. Misalnya kayak aku bilang ke Ayah, please send me the email ya. Terus aku nggak pakai emoji gitu, mungkin kayak agak marah gitu. Tapi padahal nggak. Make sure no typos, install Grammarly di mobile, kamu install Grammarly atau juga di browser juga bisa. Jadi kamu pada saat type itu bisa langsung dicek grammarnya, bahasa Inggris ya. After office hour, don't send any work message. Kalau bisa keep it for tomorrow. Jadi kalau misalnya kalian takut lupa, ya udah tulis aja dulu.
besok baru. Ini tergantung ya, tiap company culture-nya bisa beda-beda, tapi to be honest, gue nggak support anything after office hours ya, untuk ya istilahnya kita harus bisa inilah, be balance lah. Karena it keep us being productive kan ya kalau kita balance. And it's okay not to get back immediately, but don't let a message sit without response for more than 2 days. Kayak hello, 2 hari lu kemana gitu. Jadi istilahnya kalau bisa dibalas dalam 1 kali 24 jam lah ya. But nggak harus juga kayak detik itu juga kamu balas gitu ya, nggak juga sih. Cuma ya make time untuk balas orang. So, nah, digital water cooler moment tuh apa sih? Ini saat-saat dimana kalau misalnya kalian lagi kerja gitu, terus kamu aus gitu ya, kamu jalan ke tempat apa namanya ya, air mineral tuh lah ya. Terus pas lagi ngambil minum, ada teman lainnya lagi ngantri, and then kalian ngobrol gitu ya. That's water cooler moment ya, basically. Nah, kita pas lagi remote gini gimana ya? Kita kalau bisa bikin itu, jadi kayak digital water cooler moment, di mana kita bisa bonding with team. Jadi bisa kayak bikin meeting, tapi istilah ngomongnya tuh bukan ngomongin kerjaan. Jadi we can also create that kind of setting ya, buat bonding. Oh ya, ini apaan sih? Oh, tech job. Jadi menurut LinkedIn ya, tahun 2021 ini teknologi job yang lagi on the rise nih, aku share. Pertama, data analis. Top skills yang dicari, data analysis, visualization, SQL gitu. Software and technology on the rise. Top skills-nya katanya sih JavaScript lagi dicari banget gitu, web development. Nah, kesebut sorry. Ada saingan yang mau rek ya. aku delete habis ini. Cyber security, terus habis itu digital content specialist, also digital marketing specialist. Ini semuanya lagi dicari. Nanti I think Rida mungkin bisa explain, atau Aya, bahwa kalian juga punya akademi ya untuk ngajarin web service ya. Just let us know. Jadi teman-teman di sini juga mungkin bisa join sama kalian. Oh ya, satu lagi e-commerce. So apa yang harus dilakuin in this times? Learn more, reskill and upskill. Kalau misalnya your skills is outdated gitu, atau udah banyak lagi yang nggak perlu sama skill kalian, ya coba reskill. Tapi kalau kalian skillnya sebenarnya udah lagi banyak dicari, cuma mungkin butuh some upgrades ya, then upskill gitu ya. Bisa follow us, Girls in Tech ID, Wawrak Indonesia, kadang ada banyak juga ya kelas-kelas workshop juga. Remote Skills Academy, it's a place yang aku lagi kerjain sekarang, kelas-kelas buat reskill, kalian juga bisa follow, atau LinkedIn Learning dan Udemy. Thank you so much, ini aja dari aku. Thank you. Thank you Kalia. Wah, banyak banget informasi yang dikasih kalian nih. Ini salah satu yang jadi highlight di saya ya, Kalia ya. Terus terang, karena kita semua udah mengalami remote working, tapi banyak sekali yang kita nggak perhatikan, terutama masalah kebahagiaan, kemudian juga masalah kesehatan. Yang paling penting adalah masalah berat badan. Itu yang jadi concern kita semua nih Kalia. Makanya tadi Kalia juga sempat informasikan nih, remote working bukan cuma tentang kita melakukan aktivitas pekerjaan aja atau passion kita aja, tapi di mana kita juga memperhatikan tentang diri kita sendiri. Kita bekerja di environment yang mendukung, kemudian juga kita merasakan kebahagiaan juga, nyaman, terutama yang paling penting. Dan pastinya didukung dengan tools-tools dari remote working sendiri kayak gitu. Nah, sekarang kita juga banyak sekali remote working yang sudah dijelaskan juga dari Bu Aya dan juga Kalia. Ada juga Zoom, Teams, kemudian juga ada banyak sekali toolsnya. Seperti contohnya sekarang ini kita juga pakai platform dari Zoom ya. Karena dulunya konvensional nih, kita pakai kita ketemu untuk webinar atau kita ketemu untuk bisa diskusi langsung. Ternyata
Sekarang kita juga udah bisa ketemu dari Bulia ada di Bali, kemudian saya juga ada di Jakarta, Kak Aya ada di Surabaya, dimudahkan semuanya dengan teknologi yang ada. Nah, tadi sudah juga saya singgung untuk beberapa teman-teman semuanya yang misalkan ada pertanyaan mengenai sesi kali ini, untuk bisa langsung chat ke kolom chat yang akan dibantu saya yang akan organisasi untuk Bu Lia dan juga Kak Aya. Oke, untuk pertanyaan pertama kita masuk ke sesi Q&A. Jadi sebelumnya sudah ada beberapa yang tanya nih, Kak Lia dan juga Kak Aya. Sudah ada dari Denny Rizky. Ini ada yang bertanya, izin bertanya Kak, saat berkolaborasi, bisa nggak sih terjadi kesalahpahaman tentang tujuan, bagaimanakah menyeragamkan visi misi tersebut supaya tetap konsisten hingga akhir? Mungkin bisa di-share dari Kak Aya dan juga Kak Lia. Pertanyaan Ya, dari Aya Kak Denny Rizky nih. Ya, Aya Ini saya dulu ya. Oke, thank you Bulia. Kalau menghadapi pertanyaan tadi adalah menghadapi perbedaan pendapat gitu ya, Mbak Rida, pada saat berkolaborasi. Betul? Ya, betul. Pada saat menghadapi kolaborasi ini pasti banget banyak ya kita namanya orang satu kepala tuh punya pemikirannya masing-masing gitu, dan kita nggak bisa selalu menyamakan semua pendapatnya mereka. Tapi yang pertama itu adalah kita kasih tempat untuk mereka berbicara gitu. Kalau misalnya mereka nggak punya pendapatnya sendiri tapi mereka nggak punya tempat untuk berbicara, ya kita nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Tapi kalau kita sudah ngasih tempat untuk mereka berbicara, paling tidak kita tahu apa yang menjadi unek-uneknya atau pendapatnya dia yang mungkin juga itu akan kita pertimbangkan dalam proyek kita atau kita punya program gitu, atau mau sesuatu yang kita mau rubah gitu. Dan itu kan suatu feedback ya, dimana feedback itu kan semua orang itu bisa memberikan feedback dengan caranya masing-masing gitu. Ada yang mereka memberikan feedback hanya cukup dengan oke gitu, ada yang memberikan feedback dengan penjelasan yang cukup panjang kali lebar gitu, ada yang cuman ngasih jempol gitu. Nah, tapi kita harus bisa memancing mereka semua itu mengeluarkan suara mereka atau feedbacknya mereka gitu. Itu sih yang pertama. Dan kedua, kalau mau menyamakan, paling tidak cari benang merah antara setiap suaranya mereka, mana yang bisa kita lakuin pada saat itu juga dan mereka bisa sepakati itu. Tapi kita nggak bisa selalu menyamakan semua pendapat, pasti beda kepala, beda pendapatnya masing-masing. Itu menurut saya. Mungkin Bu Lia ada pendapat lain. Ya, coba gimana tadi Rida bisa diulangi bentar nih. Oke. Untuk pertanyaannya, saat berkolaborasi, bisa nggak sih Kak terjadi kesalahpahaman tentang tujuan, bagaimana menyeragamkan visi misi tersebut supaya tetap konsisten hingga akhir? Oke. Jadi first of all, pada saat ada meeting itu biasanya ada yang namanya fasilitator. Nah, fasilitator ini actually semacam apa ya? Semacam pemimpin meeting lah ya, pemimpin meeting gitu. Dan biasanya pemimpin meeting itu akan bisa apa ya, memfasilitate lah ya jalannya diskusi gitu, sampai nanti akan di-lecture juga tiap anak kayak kamu udah paham atau belum, gitu istilahnya. Jadi ntar jadi menggunakan pokoknya dengan adanya fasilitator itu akan membantu banget untuk menyamakan persepsinya sebenarnya, ya kan? Kalau persepsi atas visi dan objektif sebuah meeting sebenarnya. Jadi ya aku saranin sih ada pihak lain yang lebih tinggi gitu ya untuk facilitate gitu, yang udah disepakati bersama. Itu sih. Oke, terima kasih Bu Lia dan juga Mbak Aya. Ini tadi semoga Kak Denny bisa terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya ini ada dari Resti Julidawati. Cara meningkatkan potensi diri untuk wanita yang posisinya misal sudah menikah atau sudah umur lebih dari 30 tahun supaya bisa bersaing mendapatkan pekerjaan. Nah, ini gimana nih Bu Aya dan juga Bu Lia? Wanita yang berumur berapa? 30 tahun. Di atas 30.
Oke, saya first of all, saya udah lebih dari 30 ya. Baru Berarti tahun bukan lalu sebuah halangan ya kuliah ya. ya, ya pokoknya ya saya udah lebih tua dari itu. Tapi maksudnya kayaknya kesempatan nggak berhenti ya. Dan itu kenapa? Itu karena saya terus belajar, ya tadi aku bilang reskill sama upskill, ya kan, lihat tadi kan aku udah share jobs yang on the rise tuh apa, misalnya data analytics, terus kamu suka sama data, kamu suka sama angka, coba aja kamu belajar gitu loh, ya kan, oke, ngambil course data analytics course misalnya gitu, ya kan. Misal ya jadi dengan itu kamu bisa of course selalu diterima sama industri, karena nggak ngelihat umur, sama sekali industri nggak ngelihat umur gitu loh ya kan. Apakah kamu doing it well, kalian bisa melakukan, ya itu yang, dan yang kedua yang aku lakukan adalah thought leadership online authority. Jadi aku update dengan sangat komprehensif di LinkedIn, Instagram, Twitter. Jadi aku selalu update apa yang aku lakukan gitu, sharing gitu lah ya. My lesson learned, pelajari, ya my thoughts, my opinion. Jadi orang tahu apa yang people know gue tuh ngapain dan tanya apa. Ya, mungkin aku nambahin sedikit dari Bu Aulia, tadi sudah disampaikan cukup jelas. Kuncinya sebenarnya kalau kita mau dilihat orang adalah personal branding ya, dan kita tergantung kita mau pakai platform yang mana. Kalau kita mau pakai untuk profesional, memang di LinkedIn itu akan sangat ngebantu sekali untuk kita bisa menunjukkan diri kita gitu, dan orang itu nggak ngelihat ke umur sih. Kalau ngomong kesempatan itu justru ya, kalau kita ngelihat kesempatan karir itu di atas 30 tahun itu biasanya akan lebih banyak datang dengan sendirinya. Yang penting kitanya sendiri konsisten dengan apa yang kita mau capai, terus kemudian kita juga reskilling, upskilling tadi, jangan berhenti untuk belajar, dan juga fokus plus konsisten. Kadang seringkali yang membuat kita sulit untuk mengembangkan diri karena ketidakkonsistenan kita juga terhadap apa yang menjadi minat terhadap bidang kerja yang kita sukai gitu. Kalau misalnya mungkin saya flashback sedikit dulu juga ketika saya masih umur 20-an ya, saya starting karir saya di umur 18 tahun, dan 4 tahun pertama dari umur 18 sampai 22 tuh saya ngelakuin apapun yang saya bisa gitu, saya kerja apapun itu. Dan baru nemuin passion saya di bidang HR khususnya itu ketika sudah jelang 5 tahunan saya berkarir gitu. Dan ketika saya sudah konsisten dengan bidang yang memang saya ingin jalani dan terus-menerus cari ilmunya ya dengan sekolah lagi, terus cari training, pembekalan dari manapun, belajar dari manapun, cari komunitas, dan lama-lama itu akan skill kita tuh akan bertumbuh gitu. Seiring dengan kita mau terus reskilling, upskilling, kemudian bersosialisasi dengan komunitas yang relevan dengan itu, dan nantinya ketika di umur yang menurut kita itu susah cari kerja, justru kerjaan akan datang dengan sendirinya. Yang penting konsistensi sih terhadap bidang kita. Ya, betul. Terima kasih sekali. Ini sepertinya pertanyaan ini bukan hanya dari Bu Resti nih, tapi juga dari kita semua, para wanita-wanita nih, banyak sekali kekhawatiran dari kita ya pastinya nih ketika umur 30 gimana ya caranya cari kerja, atau gimana ya cara kita pengembangan skill, apakah mungkin perusahaan terima kita atau gimana. Intinya adalah kita bisa asah skill kita punya passion yang kita sukai, dan tentunya passion itu mendukung pekerjaan kita maupun karir kita, seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Hindri Widiawati. Untuk Bu Aulia, apa yang membuat kakak tertarik di bidang teknologi, dan kelebihan kekurangan apa yang dihadapi dalam digital work style transformation atau pada saat bekerja? Oke, aku tertarik teknologi karena sebenarnya dulu itu ya, aku tertarik teknologi pertama kali umur 13 tahun. Jadi aku kan suka nulis puisi dari dulu ya, nulis puisi, baper gitu. Habis itu aku pengen taruh gitu loh di websiteku sendiri. Nah, masalahnya
kalau zaman sekarang kan mau naro puisi kan bisa ya di Instagram gitu, dulu nggak ada gitu. Akhirnya ya udah kemana, ya udah bikin website sendiri. Nah itulah yang membuat aku jadi belajar bikin website pada umur 13 tahun gitu. Nah itu yang awal-awalnya bikin aku sangat tertarik dengan, ini website gue mau diapain lagi nih, tambahin salju-salju, JavaScript gitu kan. Terus habis itu tambahin apa lagi gitu. Jadi itu yang bikin more and more aku lebih jadi curious sama teknologi. Tapi awalnya itu memang dari keinginanku untuk showcase karya-karyaku aja tulisannya. Challenges-nya apa? Apa ya? Apa ya? Aku nggak tahu ya. Apa sih challenges-nya? Aku nggak ngerasa ada challenges sih. Ada contohnya? Gimana Bu Ayah? Kalau dari Bu Ayah gimana nih untuk challenge-nya sendiri? Kalau teknologi kali ya, kalau teknologi saya tuh baru kenalan baru 2000, mungkin 3-4 tahun yang lalu sih, yang buat saya suka juga teknologi dan melihat ini jadi salah satu expertise yang bisa saya pakai untuk digital transform. Mungkin kalau dibilang challenge-nya adalah tadi yang saya sempat sebutin, ketika kita ngadepin orang yang masih konvensional, belum melek teknologi, ya mau tidak mau kita butuh waktu untuk bisa mengajarkan gitu. Tapi ya benar sih, sebenarnya itu bukan satu obstacle juga ya, tergantung kalau misalnya kita memang suka ngajar, suka ngasih tahu, justru malah kita happy ngasih tahu mereka yang nggak tahu, terus jadi tahu, oh bisa ya gitu, oh makasih yang Mbak udah diajarin, kadang kayak gitu sih. Jadi obstacle-nya ya mungkin kalau ada orang yang tidak mau pakai, misalnya nih kalau kaitannya digital transform yang saya pakai ya, kita minta untuk mereka pakai aplikasi ini, terus mereka nggak mau gitu. Ya kadang kekeh gitu dengan pendiriannya. Ya oke. Lagi setiap orang pasti punya pemikirannya masing-masing, punya kebutuhannya masing-masing gitu. Aku jadi ingat juga sih, maksudnya ya kalau transforming ya, maksudnya fully digital sekarang kan. Jadi mungkin one of my challenges adalah banget nulis-nulis gitu di papan, ya kan? Dan itu nggak tergantikan, ya kan? Kayak the sense of nulis-nulis di papan, terus ada yang, ya kan? Gimana tuh? Nggak tahu sekarang apakah ada tools-nya, apakah aku harus beli something else gitu kan ya untuk itu, belum dicoba sih, tapi kayaknya bakal beda ya. Ya, seperti itu. Saya lagi di dunia training gitu, itu tidak tergantikan sih menulis di papan tulis dengan, meskipun ada Jamboard ataupun Miro ya, itu beda aja sih feels-nya dengan kita nulis gitu. Betul, karena kurang lebih juga banyak dari kita semua kalau misalkan belajar atau kita menjelaskan sesuatu, kalau nggak nulis rasanya kurang afdol gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Leni. Tanya dong Kak, untuk kegiatan di Girls in Tech dari Bu Lia, apakah ada kegiatan belajar bareng tentang dunia IT selain di bidang developer? Ya ada banget. Kita macem-macem kelasnya. Jadi kayak contohnya kayak dua hari lagi nanti kalian cek juga di Instagramku ya, di story. Jadi kayak kita mau ngasih lihat bahwa zaman sekarang kita bisa belajar jadi virtual assistant. Jadi belajar jadi personal assistant tapi virtual. Nah, virtual assistant ini bisa serving clients all over the world gitu loh ya kan. Jadi sekarang kliennya udah nggak orang Indonesia lagi tapi orang Australia, orang Amerika segala macam bisa kalian bantu gitu loh ya kan. Itu salah satu contoh kegiatannya kita juga. Arisan digital banyak sih, jadi dulu juga ada kelas-kelas personal branding, sosial media gitu, jadi nggak cuma coding. So make sure kalian follow @girlsintech.id ya, buat tahu acara-acara kita selanjutnya. Oke, Kak Leni, jadi setelah ini langsung follow Instagramnya Girls in Tech dan ikuti semua update-update dan juga event-event yang ada. Jadi nggak hanya cuma developer, tapi banyak sekali activity yang bisa diikuti seperti itu. Baik, next untuk pertanyaan selanjutnya dari Meidi. Cara supaya nggak burn out karena stakeholder banyak di kantor dan punya banyak atasan juga seperti apa ya? Ini mungkin bisa dibantu oleh Mbak Aya dan juga Bu Lia. Maksudnya
gimana nggak burn out meskipun bos ada di kantor. Iya, cara supaya Bosnya nggak dipecat burn dulu. out karena stakeholder banyak di kantor. Ya meetingnya sebenarnya banyak. boundaries sih ya. Hmm. Ya, jadi sebenarnya sebelum kalian join ke sebuah company, wajib untuk bertanya tentang culture, ya kan, culture. Culture-nya perusahaan kalian gimana sih gitu ya? Itu biasanya perusahaan punya culture deck gitu ya, dan itu kalian baca. Nah, itu termasuk tentang mengatur boundaries ya, kayak oke, jam kerja tuh dari jam berapa sampai jam berapa, and then after that itu kamu boleh slow rest atau gimana, kayak gitu ya, slow response. Jadi dengan tahu itu kalian juga jadi nggak burn out gitu loh, karena kalian nggak dituntut 24 jam terus harus kerja gitu loh, atau gitu ya. Jadi bahkan bos-bos pun nggak bisa menekan kamu untuk membalas emailnya jam 11 malam gitu loh. Kecuali ada yang urgent ya, kayak misalnya servernya down atau apa ya, pokoknya yang berhubungan sangat urgent barulah ya kalian of course harus tanggap. Tapi kalau yang daily work aja ya tomorrow. That's why sebelum join perusahaan aku juga sangat sarankan sih untuk tahu culture-nya dan apakah cocok dengan culture-nya kalian. Begitu cocok dengan personal kalian itu jadi dijamin nggak bakal burnout. Mungkin saya nambahin ya, karena saya juga dari corporate yang pernah juga merasakan punya atasan tidak hanya satu. Jadi apalagi mungkin dalam satu ruangan itu ada 3 director gitu ya, dan kita kerja ya di situ satu ruangan sama mereka. Burnout itu memang pernah terjadi ya. Tapi saya sangat setuju dengan tadi yang sudah disampaikan sama Bu Lia ya, healthy rutin kita harus punya gitu. Kalau kita nggak punya healthy rutin, pasti yang namanya burnout itu impact-nya banyak banget. Saya pernah sampai tidak bisa tidur, jam tidurnya keganggu, jadi baru bisa tidur tuh di atas jam 1 pagi malahan. Terus kemudian kadang kita tuh udah jam makan siang kita keganggu dan segala macam, itu yang terjadi kalau kita burnout. Dan parahnya lagi itu akan berpengaruh sama fisiknya kita juga, otomatis imun kita jadi turun, terus kita jadi gampang sakit, bahkan kadang bukan hanya sakit secara fisik tapi juga sakit secara mental karena kita jadi punya rasa takut untuk ke kantor, takut berhubungan sama orang, bahkan hanya WA aja, dapat WA dari director kita atau misalnya dari atasan kita gitu, aduh apalagi sih gitu. Itu mungkin perasaan yang dialami sama Mbak Medi ya. Nah, kuncinya adalah healthy rutinnya harus punya, meditasi yes ya, itu penting 15 menit sebelum tidur meditasi, terus kemudian jaga makanan. Makanan yang sehat itu juga akan mempengaruhi pola hidup kita juga. Dan kalau saya sih starting dengan memulai healthy rutinnya dengan ambil gym gitu ya. Kita punya waktu untuk kita ambil workout 1 jam aja misalnya dalam seminggu itu 3 kali gitu, itu sudah cukup ngebantu untuk kita paling tidak merilis emosi-emosi kita, burnout-nya kita. Dan set the boundaries juga sebelum misalnya menerima pekerjaan, tadi betul kita harus kenal dulu culture-nya seperti apa. Dan kalau saya nih habitnya biasanya kalau sebelum masuk tuh selalu incer dulu ini petingginya siapa aja, terus saya buka profilnya di LinkedIn untuk kita kenalin, paling nggak gini, tujuannya untuk bisa tahu dan dapetin bondingnya dulu dengan orang itu, saya ngerasa cocok nggak gitu. Somehow visi yang tertulis di corporate itu kadang belum tentu juga sejalan saat kita sudah masuk di sana, tapi kalau kita udah tahu secara impersonal terus gimana interaksinya, kita bisa ngerasa ini orang cocok nggak ya nanti ketika jadi atasan saya. Seperti itu. Tapi kalau kita udah dapetin hubungan yang baik dengan kita punya atasan gitu, siapapun itu ya, itu pasti nggak, ya burnout itu akan bisa kita atasi lah. Tapi kalau kita punya hubungan yang buruk, ya itu tadi, burnout-nya pasti akan terpelihara juga. Gitu. Oke, tenang Kak Medi, tenang. Jadi pertama-tama adalah tenangkan dirinya sendiri terlebih dahulu untuk berdamai dengan environment-nya, berdamai dengan dirinya. Nantinya pasti akan juga meminimalisir terjadinya burnout kayak gitu ya. Baik, ini karena waktu kita sangat terbatas, masih saya bisa tampung untuk 3 pertanyaan lagi kira-kira nih. Nah, setelah itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa kita jawab, kita akan bantu melalui email. Cuman ini yang sudah masuk ada dari Kak Safarina. Izin bertanya, Kak.
izin bertanya kali ya, menurut kakak lebih baik memfokuskan pada satu keahlian ataukah harus bisa multitasking untuk bisa menaikkan personal branding kita di era kemajuan teknologi ini? Ya, kalau aku saranin kalian mulai dari satu hal yang you are most passionate about, ya kan? Nah, sekarang kalau dipikir-pikir lagi, aku memulainya dengan teknologi nulis buku gitu ya, kayak ketemunya di mana sih? Ternyata ketemunya much later di digital marketing, karena orang digital marketing harus jago banget bikin konten, ya kan? Yang mengandung storytelling, segala macam yang bisa convert, ya kan? Jadi memang awalnya mungkin kita kayak nggak jelas nih nyangkutnya di apa namanya kayak bakal connect-nya di mana. Tapi nggak apa-apa, do something yang you are most passionate about dulu, ya kan? Kamu belajar terserah kamu yang pengen kamu pelajari, yang passionate about, terutama yang berhubungan dengan ya gitu kayak kamu arahnya pengen kemana gitu. And then after that kamu build around it gitu loh, ya kan? Skill kamu. Jadi misalnya sekarang aku bisa menyempit sama melebar ya belajarnya. Jadi misalnya aku digital marketing nih, aku digital marketer, aku belajar kemarin aku baru nyelesain course tentang funnel. Jadi ngambil masterclass tentang membangun funnel. Jadi ke bawah ya, benar-benar spesifik. Tapi juga aku juga bisa broad juga. Jadi misalnya ngambil kelas tentang strategi gitu loh, ya kan? Atau yang lebih gede lagi tentang ya pokoknya yang lebih gede, jadi bisa ke atas bisa ke bawah ngambilnya gitu. Jadi kalau bisa semuanya align, kelihatannya beda-beda tapi sebenarnya sangat bermanfaat gitu loh untuk pekerjaan yang bakal kamu pilih, karir baru yang bakal kamu pilih. Itu sih saran aku. Jadi boleh aja beda-beda tapi kalau bisa either yang di bawah tadi sangat spesifik atau lebih umum gitu, yang bisa memberi nilai tambah lah pada skill dan passion yang udah kamu punya sekarang. Baik Bu Lia. Jadi kalau saya simpulkan memang nggak perlu takut untuk belajar sesuatu, nggak perlu takut untuk mempelajari apapun yang menurut kita menyenangkan, asalkan tetap dalam satu line, yaitu yang menyokong mengenai passion dan juga karir kita, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya ini banyak banget nih yang tanya ke tentang Bu Lia nih. Ini saya juga akan pilih-pilih yang paling bagus nih ya. Ini juga dari Kak Ami Pramitasari. Dear Kak Lia, bagaimana menumbuhkan mood untuk profesi saya copywriter tapi deadline? Hehehe. Saya sudah nulis kerangka pointer-pointernya tapi juga belum mulai nulis-nulis. Topiknya tentang pengalaman hidup yang mungkin dapat bermanfaat bagi generasi milenial kita. Apakah harus pindah ke Bali untuk mencari inspirasi? Bu Lia, gimana nih Bu Lia? Ya, di Bali terus kamu asik main ya, tetap nggak jadi tulisannya. Ya, jadi basically gini, kamu itu bukan nggak mood, tapi lebih kamu adalah perfectionist. Kamu pengen tulisan kamu tuh sempurna, makanya kamu nggak mulai-mulai, right? Jadi bagaimana kalau aku sarankan untuk ya udah, let's say for the next 1 hour, kamu tulis apapun yang ada di kepala kamu sesuai dengan outline yang udah kamu bikin. Pokoknya the next 1 jam kamu nggak bisa diganggu, kamu istilahnya nulis aja. HP nggak ada, laptop oke lah kalau kamu mau pakai laptop gitu ya, pakai laptop, tapi notification mati semua, kamu nggak boleh ngeliat yang lain. So dalam 1 jam ini nggak ada ruang untuk ragu. Let's say kalau 1 jam kelamaan, kita bisa pakai Pomodoro ya, 20 menit let's say. Nah dalam 20 menit ini kamu nggak ada ruang untuk ragu, nggak ada ruang untuk koreksi, untuk riset dan lain-lain nggak ada. Jadi benar-benar purely nulis saja. Jangan diedit, jangan di-delete, jangan cari-cari lagi, kayaknya kurang nih bahan, gue harus riset dulu. Nggak usah. Jadi benar-benar just write. Coba deh gitu. Ini selalu berhasil sih untuk breaking apa yang namanya writer's block ya sebenarnya ya. Jadi niatkan bahwa I'm gonna write sesuatu yang jelek gitu. Jadi kamu bilang aja sama diri kamu sendiri, gue akan menulis tulisan yang jelek sekarang.
Jadi istilahnya kamu nggak ada tekanan untuk menulis bagus. Coba aja dulu ya kan, begitu udah mulai ngalir ya lama-lama ya I don't think kamu bisa nulis jelek kalau emang selama ini kamu nulisnya bagus gitu loh ya kan. Aku meskipun aku paksa-paksa aku nggak akan bisa menulis jelek. Karena udah terbiasa ya, udah sering ya, udah expert gitu. That's why yang perlu kamu lakukan adalah membiarkan dirimu untuk menulis jelek gitu. Not being a perfectionist. Begitu kamu terima bahwa diri kamu itu ada dua, ya kan, bisa kamu penulis yang baik atau kamu penulis yang tidak baik. Dua-duanya ada dalam dirimu. Begitu kamu terima ini, kamu bisa lebih lancar dalam being produktif gitu menulis. Kalau misalnya kamu butuh sesuatu hal untuk meningkatkan moodmu, ya go ahead gitu loh. Misalnya belum bisa ke Bali, ya udah duduk di rumput mana dulu gitu loh, ya kan? Di taman yang mana di Jakarta gitu. Kalau misalnya belum bisa punya kolam renang, ya pergi dulu ke kolam renangnya hotel mana atau kayak gitu ya. Jadi cari dulu lah cara-cara kecil untuk meningkatkan mood kamu dengan yang kamu bisa sekarang. Jadi jangan nunggu-nunggu harus Bali, harus ini, harus itu. Gitu. Oke, Bu Lia. Jadi memang nggak harus di Bali ya. Mungkin sudut pandangnya adalah, oh Bali adalah kita bisa senang nih, kita bisa liburan deket ini, deket itu. Jadi selepas kerja kita lepas stres gitu. Nggak gitu juga ya, Bu Lia ya. Dimanapun tempat kita berada, asalkan kita bisa memanage environment kita yang lebih baik gitu. Rekan-rekan kita atau teman-teman kita, itu minimal sudah bisa membuat kita senang. Dan juga pastinya kalau misalkan sudah ada inspirasi, langsung diketik aja atau langsung ditulis aja, seperti itu ya Bu Lia ya. Ya, kadang kalau memang pengen menciptakan mood, kalian sebenarnya bisa menciptakannya in your mind kan sebenarnya gitu. Kalian tutup aja korden rumah kalian, habis itu kalian mainkan musik Paris, habis itu kalian merem gitu ya. Kalian pasti udah berasa di Paris deh. Just like that gitu loh ya kan. You don't need anything else ya kan. Coba aja kamu ke Paris beneran terus tutup gorden ya, sama aja kayak di rumah biasa kan ya. You don't know that. So yeah. Gitu. Betul Bu Lia. Dimanapun tempatnya, kalau kita lagi dalam situasi yang nggak mood juga tetap nggak happy gitu. Jadi memang sebenarnya dari diri kita sendiri. Aku di Bali sekarang, terus aku tutup gorden nih, nggak bisa lihat luar. Ya udah kan, berasa kayak Jakarta aja, you know. Nah, semoga bisa menjawab ya. Semoga setelah mendengarkan inspirasi dari Kalia, bisa lebih giat lagi menulis, lebih meningkatkan dirinya lagi untuk membuat karya-karya. Semoga bisa juga membuat bukunya segera launching nih. Oke, ini pertanyaan terakhir dari ada salah satu yang bertanya. Ini saya nggak ada informasi namanya. Izin bertanya, bagaimana membangun pendapatan dalam bidang teknologi? Apakah dengan cara menampilkan portofolio dan sebagainya? Apa yang membuat perusahaan ingin merekrut karyawan, khususnya dalam perusahaan Girls in Tech atau Worek? Terima kasih. Nah ini mungkin bisa dijawab dari Bu Lia dan juga Mbak Aya. Aya dulu ya. Oke, kalau untuk yang ini misalnya dia mau apply ya ke perusahaan teknologi, apa yang biasa dilihat, yang pasti portofolio itu sekarang sangat penting ya dibandingkan sekedar CV. Karena kalau misalnya kita CV menuliskan, kita bisa copywriting, kita bisa desain, kita bisa ini itu, tapi kalau misalnya tidak ada portofolio itu sulit untuk dibuktikan ya. Paling kita harus membutuhkan skill test dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman pada saat apply pertama kali dan bisa membawa portofolionya, tentu itu akan menjadi screeningnya kita pertama untuk mencari talent. Apapun itu ya, apalagi yang misalnya memang berbau dunia kreatif ataupun dunia teknologi, yang kita lihat ada portofolionya. Kemudian biasanya rekomendasi atau reference juga. Kadang kita melihat kalau misalnya, mungkin kalau IT sekarang baru berkembang kali ya, jadi masih baru banyak orang yang masih baru tahap belajar gitu. Dan kadang di sini juga agak risky untuk kita bisa melirik kanan kiri yang teman yang sudah pernah expert di situ. Tapi kita melihat juga gitu, kadang referensinya, oh dia nih jago nih untuk misalnya codingnya atau programmingnya, dia jago nih. Nah
kita juga dengerin dari reference gitu. Karena memang IT ini agak beda dengan beberapa profesi yang lain, biasanya itu lebih banyak personal reference dibandingin mungkin komunitas. Mungkin ada komunitas, tapi saya terus terang saya nggak tahu, mungkin Mulia lebih tahu sih. Komunitinya nggak seintensif dengan beberapa, mungkin kalau di HR itu udah banyak kali ya LinkedIn yang udah share banget gitu untuk tips-tipsnya untuk dunia HR kayak gimana, apalagi udah ada sertifikasi dan segala macam, itu udah kelihatan banget. Tapi kalau IT ini benar-benar skill banget, skill yang dimiliki itu individu banget gitu. Jadi kita ketika ngelihat individu ini punya potensi, ya kita harus melihat dia punya portofolionya, terus kemudian nyari reference juga yang memang membuktikan bahwa dia bisa gitu. Itu sih yang biasanya kalau dilihat di perusahaan IT ya. Mungkin Bu Aulia lebih punya banyak pengalaman, expert ketemu dengan orang-orang IT, biasanya yang dilihat seperti apa, Bu? Ya, kalau Girls in Tech sendiri kita nggak hire full timer yet ya. Sekarang kita masih menerima volunteer ya, jadi volunteer base. Kalau saya sendiri udah sering rekrut ya untuk teknologi. Ya, yang aku butuhin actually ya LinkedIn ya. Jadi basically ya pertama sih aku recommendation ya. Jadi kalau kalian direkomendasikan oleh orang lain, that's great gitu. For me itu aku lebih confident ya kan. That's why di LinkedIn juga suka ada kan ya kolam rekomendasi. Kalau bisa kalian minta teman-teman menuliskan di situ. Aku pengen lihat pengalaman gitu ya. Pengalaman kalian udah berapa lama di sini gitu di teknologi. Dan terus ya baru portfolio kalian udah ngapain aja sih? Ya kan, terutama desain ya istilahnya project-project apa yang kalian handle tuh aku pengen tahu. Ya, jadi that's important. Nah, I think last but not least tuh thought leadership ya. Jadi yang aku sebutin tadi online authority kalian bangun. Jadi istilahnya kalau kalian banyak, aku ada orang-orang tertentu di LinkedIn yang tiap kali aku post dia tuh komen, kadang-kadang dia message aku dengan Mbak, tulisan kamu soal ini bagus ya, aku cocoknya begini, you know, like dia building connection with me, ya kan? Jadi pada saat aku butuh seseorang, itu yang pertama aku ingat dia duluan, karena dia udah building connection with me. So, I think itu bisa dicoba sih. Oke, terima kasih Bu Lia dan juga Mbak Aya. Ini relate juga dengan pertanyaan dari Kak Safarina tadi tentang kita tuh perlu memfokuskan pada satu hal nggak sih, atau satu keahlian nggak sih gitu. Ini sama, jadi menjawab juga bahwa kita dengan punya banyak portofolio, kita punya banyak skill, kita tetap mempelajari banyak hal, itu juga yang bisa menyokong kualitas kita sendiri dalam mencari pekerjaan, dalam berkarir, ataupun dalam bersosialisasi. Seperti itu. Nah, karena ini sudah di penghujung acara nih, waktu untuk keterbatas waktu untuk Q&A sudah terbatas, sudah habis ya. Jadi untuk pertanyaan yang telah disampaikan akan kami tampung dan nantinya akan kami bantu jawab pada sesi selanjutnya. Nanti juga kita bantu email untuk menjawab pertanyaannya. Dan juga bagi para partisipan yang sudah bertanya nih, reward Q&A sudah langsung dicatat oleh tim kami dan akan segera di email. Jadi jangan khawatir, untuk konfirmasi dapat menghubungi di email dengan okta@worek.com. Baik, terima kasih banyak Bu Lia, kemudian juga Mbak Aya. Thank you Rida dan Worek. Banyak sekali Mbak Ida, thank you Mbak Aulia. Siap, banyak sekali ilmu dan juga insight yang kita dapatkan nih. Pastinya bisa kita semua terapkan dan sangat bermanfaat. Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang membuka pikiran kita nih. Selain juga dalam sesi WFH, kita pastinya stres dan juga kita juga banyak pikiran. Dibukakanlah juga insight dari Bu Lia tadi mengenai pentingnya menjaga diri kita sendiri, atau kebahagiaan, atau mungkin dan juga menjaga environment untuk kenyamanan ketika kita remote working. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk para rekan-rekan yang sudah hadir atau teman-teman semua yang sudah aktif bertanya. Kemudian juga karena rekan-rekan ini yang sudah bertanya maupun aktif interaksi sehingga acara ini bisa lancar. Terakhir nih, saya ingin dengar sekali lagi insight atau pesan-pesan yang dapat disampaikan dari Bu Lia dan juga Mbak Aya untuk kita semuanya. Apalagi mungkin ada pesan-pesan yang mulia saat puasa nih. Mungkin closing statement Bu Aulia
dulu kayaknya. Musim statement. Oke, ya, ya bagi aku apa ya, aku rasa nggak ada bedanya antara perempuan dan di bidang teknologi, dan ini menurutku adalah satu kesempatan sekarang semua orang sedang menjalankan di digital transformation. This is your chance buat perempuan-perempuan untuk berkarya di bidang teknologi, karena terbuka banget kesempatannya, kursus-kursus online dimanapun ada gitu kalian bisa pelajari. So whenever you doubt yourself, kamu ada keraguan, you should ask yourself why not. Why not becoming who you want to be? Why not becoming web developer? Why not becoming webpreneur dan lain-lain? So ya, ditunggu di Girls in Tech ID, kelas-kelas kita juga ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Thank you. Oke, dari Ibu Ayah. Ada pesan dan pesan? Oke, closing statement saya gini. Jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Satu-satunya yang membuat kita untuk berhenti mengambil kesempatan, atau sebenarnya gini, satu-satunya yang membuat kita gagal itu adalah karena kita berhenti untuk belajar gitu. Karena kita memilih untuk berhenti. Kita tuh nggak punya batas. Jadi batas itu adalah kita sendiri yang menentukan. Tinggal jangan takut dengan kegagalan karena kita belajar dari kegagalan. Jangan takut dengan stigma orang karena apa yang mereka pikirkan belum tentu benar, tinggal jadikan aja itu motivasi untuk kita bisa nunjukin kelebihan kita gitu. Dan be unstoppable learner, itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayah dan juga Bu Lia. Nah, ini sedikit saya summary kembali bahwa era saat ini mau tidak mau kita harus beralih ke digital. Penting juga bagi kita semua memahami teknologi penyokong transformasi digital dengan harapan tercapainya goals dan juga semua kegiatan kita. Terlebih kita sebagai wanita modern harus berani melangkah dan bersaing untuk berkarir di tengah terjadinya transformasi digital ini. Sebagai informasi juga, jangan lupa untuk pemenang Grab voucher dan juga reward Q&A akan diumumkan melalui Instagram official Worek Indonesia setelah acara berakhir. Jangan lupa untuk kunjungi juga website Worek di www.worek.co.id dan memfollow akun sosial media kami serta sosial media dari Girls in Tech dan Salsabella untuk konten-konten yang informatif lainnya. Tiba di penghujung acara nih, namun kita tuh tetap semangat ya, walaupun sudah berakhir, saat ini juga mendekati jam buka puasa. Gimana kalau kita selfie bersama nih, buat teman-teman semuanya, partisipan yang ada hari ini, bisa dibantu untuk buka kamera, jadi kita akan foto bersama, kita capture nih, hari ini yang masih semangat sebelum buka puasa, kita mau bareng-bareng dokumentasi biar jadi kenangan kita bersama nih. Ayo, mungkin Bu Ayah dan juga Mbak Kalia. Oke, yang lainnya juga boleh buka kamera, jangan malu-malu nih. Kita udah standby di sini siap-siap bertemu sama teman-teman yang udah gabung nih, siapa aja sih sebenarnya. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya.